Tahapan pembaruan peta zona nilai tanah. Pembaruan peta zona nilai tanah dilakukan di atas peta zona nilai tanah yang sudah ada. Jika peta zona nilai tanah tahun sebelumnya dibuat untuk satu kabupaten atau kota, maka pembaruan dilaksanakan di satu kabupaten atau kota tersebut secara menyeluruh. Kegiatan persiapan kerja lapangan dalam pembaruan peta zona nilai tanah terdiri dari 1. Penyiapan kelengkapan administrasi berupa surat tugas dan jadwal kegiatan. 2. Koordinasi dengan kantor pertanahan. 3. Koordinasi dengan instansi terkait. 4. Memastikan kelengkapan dan fungsi alat-alat survei. 5. Penyiapan formulir daftar isian pengumpulan data pasar. Dalam pelaksanaannya, pembaruan peta zona nilai tanah seluruhnya maupun parsial dengan skala yang lebih detail mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. A. Untuk jenis penggunaan non-pertanian dibagi menjadi beberapa zona yaitu A. Komersial, B. Industri, C. Pusat pemerintahan, D. Pemukiman yang terbagi menjadi 1. Perumahan teratur, 2. Perumahan tidak teratur. B. Untuk jenis penggunaan pertanian dibagi menjadi beberapa zona yaitu 1. Perkebunan, 2. Pertanian. Pada kegiatan pengumpulan data dilakukan antara lain 1. Spesifikasi sampel. A. Penentuan sampel. Karakteristik yang dipilih antara lain 1. Sampel dipilih dengan teknik random sampling. 2. Sampel terdistribusi secara merata dan proporsional. 3. Untuk zona-zona yang tidak mengalami perubahan batas, zona tersebut akan dihitung nilai tanahnya menggunakan metode perhitungan indeks, sehingga jumlah sampelnya tidak berlaku minimal 3 sampel. 4. Zona yang mengalami perubahan penggunaan tanah, zona tersebut akan dihitung nilai tanahnya menggunakan standar deviasi, sehingga jumlah sampelnya harus minimal 3 sampel. B. Penentuan responden. 1. Pemilik tanah yang telah melakukan transaksi. 2. Pemilik tanah yang berniat menjual tanahnya. 3. Real estate agent atau perusahaan perantara properti. 4. Developer. 5. Lurah, aparat lainnya. 2. Pengumpulan data. Kegiatan pengumpulan data dilakukan antara lain A. Wawancara dengan responden dilakukan untuk memperoleh keterangan yang lebih mendetail terhadap data bidang tanah serta informasi harga penawaran atau transaksi bidang tanah. B. Petugas dalam melakukan pengumpulan data wajib mengumpulkan sekurang-kurangnya jenis data seperti yang tertera pada formulir pendataan penilaian sampel tanah atau bangunan non-pertanian dan formulir pendataan penilaian sampel tanah pertanian terlampir yang meliputi 1. Survei data fisik tanah. 2. Survei data lingkungan dan sosial ekonomi. 3. Survei data fisik bangunan dan benda-benda tak bergerak yang melekat pada bidang tanah. 4. Survei data harga pasar tanah atau properti. 5. Plotting koordinat objek atau sampel. 6. Pengambilan foto objek. Petugas yang mengumpulkan data wajib memasukkan seluruh data yang telah dikumpulkan menggunakan aplikasi survei nilai tanah. Penyimpanan hasil pengumpulan data dapat dilakukan minimal dengan menggunakan tabel standar pengolahan data tekstual dan numeris. Setelah dilakukan entry data, maka selanjutnya dilakukan perhitungan dan analisis data dengan tahapan sebagai berikut. 1. Menentukan harga tanah. 2. Menentukan nilai penyesuaian atau adjustment. 3. Menentukan nilai tanah per meter persegi sampel. Pengolahan data spasial dilakukan dengan cara melakukan perhitungan indeks nilai tanah serta melakukan pemetaan dan analisis pembaruan peta zona nilai tanah. Album peta dibuat dalam kertas A0 dengan format yang ditetapkan oleh Direktorat Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan dengan jumlah 3 album dengan jenis kertas paper CAD Premium Coated Paper 120 gram dan masing-masing terdiri dari duplikat peta zona nilai tanah masing-masing kabupaten. Kegiatan
pembuatan laporan keseluruhan pekerjaan, baik itu gambaran umum wilayah pekerjaan dan hasil akhir yaitu peta zona nilai tanah. Hasil dari kegiatan ini adalah buku laporan hasil pekerjaan. Demikianlah tahapan proses pembaharuan peta zona nilai tanah.